You don't know how to flirt, do you? Guess not. Well, what are you gonna do about it? One day we're gonna look back on this and laugh, hey baby. One day we're I just want what's best for my daughter, so it's gonna end right now. If this was the last time you're gonna see me, what would you say? Well, I just thought Amanda? you should know that only you amaze me, It's been a long time. baby. 20 years. 'Cause I am running out, am running out, am running wild. I am running out, am running wild. You aren't just someone I loved back then. You are Over you. the very best of me. Dia awalnya tidak mengerti apa itu sekilas pandang cinta selamanya. Sampai pada suatu hari di tengah keramaian, matanya menangkap seorang gadis yang bersinar seperti bintang. Saat itu, pria itu tersadar seakan baru terbangun dari mimpi. Setiap ekspresi, senyuman, dan gerakan gadis itu membuat waktu terasa berhenti, sementara kebisingan di sekitarnya perlahan menghilang. Baru ketika seorang teman memanggilnya, pria itu sadar dari lamunannya. Pada saat itulah, dia menyadari bahwa hatinya telah terpaut pada gadis itu. Namun, rasa rendah dirinya bagai gunung tak kasat mata yang menekan perasaannya, membuatnya enggan untuk bertindak. Saat pria itu dalam perjalanan pulang, mobil temannya tiba-tiba mogok di tengah jalan, memberinya kesempatan untuk mendekati gadis itu. Di tengah suara klakson dan cemoohan dari pengendara lain, James melangkah maju untuk menjelaskan penyebab kemacetan dan menyampaikan permintaan maafnya dengan tulus. Namun, sikap baiknya justru dianggap sebagai kelemahan. Orang-orang tetap mencemoohnya karena mengendarai mobil tua yang reot. Melihat hal itu, Amanda mulai merasa muak dengan sikap teman-temannya. Tanpa ragu, dia melompat keluar dari mobil dan bergegas membantu James. Dibandingkan dengan para pemuda kaya yang sombong, Amanda justru lebih tertarik pada James yang jujur dan sederhana. Namun James tidak menyadari ketertarikan Amanda kepadanya. Ia hanya berpikir bahwa gadis itu sedang merasa kasihan padanya. Namun sifat pendiam James tidak membuat Amanda mundur. Sebaliknya, justru menumbuhkan rasa ingin tahunya terhadap pria itu. Karena itu, Amanda sengaja menunggu di jalan yang biasa dilewati James saat pulang, pura-pura mobilnya mogok dan tidak bisa bergerak. Seperti yang ia perkirakan, James benar-benar datang untuk membantunya memperbaiki mobil. Sebagai bentuk terima kasih atas bantuan tersebut, Amanda pun mengundangnya makan bersama sebagai balasan atas kebaikannya. Meet me at Squeals Saturday night at 6, maybe? Is that a yes? Yeah. Okay. Maybe you'll figure out how to flirt with me by then. Setelah Amanda pergi, James merasa seolah-olah masih berada dalam mimpi. Ia terus mengingat kembali ajakan makan dari Amanda. Hatinya masih berdebar, dan pikirannya diliputi kebingungan. Baru saat perjalanan pulang, ketika angin musim semi yang sejuk menyentuh wajahnya, ia akhirnya sadar bahwa semua itu nyata. Senyum yang merekah di wajahnya adalah cerminan dari harapan dan impiannya akan cinta di masa depan. Namun begitu tiba di rumah, ayahnya yang seorang pemimpin geng langsung melemparkan sekumpulan kunci gudang kepadanya, memerintahkannya untuk mencuri beberapa barang guna menambah pemasukan bagi keluarga. Mengingat kembali berbagai penyiksaan yang ia alami sejak kecil, untuk pertama kalinya James memilih untuk menolak. Namun, ayahnya perlahan berjalan mendekat dan tanpa ragu menampar wajahnya dengan keras. Orang-orang di sekitar sudah terbiasa dengan temperamen kasar sang ayah. Karena sejak kecil, ia memang berniat menjadikan James sebagai anak yang kejam dan tak bermoral. Sayangnya, James selalu memiliki pemikirannya sendiri, yang membuatnya kerap menerima pukulan dan tendangan dari ayahnya. Hal ini pula yang menyebabkan dirinya tumbuh menjadi pria yang rendah diri dan pendiam. Mungkin karena bertahun-tahun hidup dalam penderitaan, ia sudah berada di ambang kehancuran. Atau mungkin, janji pertemuannya dengan Amanda memberinya keberanian.
Kali ini, saat menghadapi pukulan ayahnya, James memilih untuk melawan. Meskipun tahu ia akan menjadi tunawisma, James lebih memilih pergi dan mengembara sendirian daripada terus hidup di bawah kendali ayahnya. Namun, takdir tampaknya tidak berpihak padanya. Diiringi suara petir yang menggema di langit, hujan deras pun turun, membasahi tubuhnya yang tak memiliki tempat berteduh. Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa pasrah menerima terpaan hujan yang dingin. Semakin lama, rasa sakit akibat kelelahan dan kedinginan mulai menyiksa tubuhnya. Akhirnya, ia terpaksa menggunakan keahliannya, menyelinap masuk ke sebuah bengkel untuk berlindung dari hujan. Namun, keesokan paginya, sebelum ia sempat benar-benar terbangun, sebuah senapan berburu sudah diarahkan tepat ke wajahnya. Melihat James yang panik dan kebingungan, pria tua pemilik bengkel itu tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, ia malah mencemooh James sebagai pencuri mobil paling bodoh yang pernah ada. James, yang pada dasarnya adalah orang jujur, hanya bisa menceritakan kejadian yang menimpanya. Tak disangka, pria tua itu ternyata sudah lama mengetahui reputasi buruk ayah James. Merasa kasihan, ia akhirnya menawarkan James tempat tinggal di bengkelnya. Setidaknya, pemuda itu bisa membantu memperbaiki mobil-mobil tua sebagai imbalannya. Sementara itu, di sisi lain, Amanda yang telah lama menantikan kencannya dengan James terus menunggu, namun pria itu tak kunjung datang. Cuaca yang panas dan kering membuatnya semakin gelisah dan kesal. Akhirnya, dari teman-temannya, ia berhasil mendapatkan kabar tentang James. Saat Amanda akhirnya menemukan James, langit sudah gelap. Ia tiba dengan penuh amarah, ingin menuntut penjelasan. Namun, James yang tidak ingin Amanda melihat kondisinya yang menyedihkan, hanya bisa bersembunyi di balik kap mobil, mencoba menyembunyikan luka di wajahnya. Amanda, yang tidak menyadari keanehan James, hanya ingin tahu alasan mengapa ia ditinggalkan begitu saja. James tidak ingin berbohong, tetapi juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Akhirnya, ia memilih diam. Melihat pria itu hanya membisu seperti patung, Amanda pun kesal dan berbalik pergi, enggan berbicara lagi dengannya. Namun, belum 3 detik berlalu, ia kembali menghampiri James ingin mendapatkan jawaban atas kegelisahannya. Aku tidak mengerti. Sebenarnya kau sedang mempermainkanku atau menyukaiku, kenapa setuju untuk berkencan jika akhirnya kau malah menghilang tanpa sepatah kata pun? Kalau memang begitu, kenapa kau menyetujuinya sejak awal? Apa karena aku terlalu terang-terangan menunjukkan perasaanku sehingga kau merasa aku tidak pantas? Setelah melontarkan kata-kata itu, Amanda kembali berbalik pergi. Namun kali ini, sesuatu dalam diri James berubah. Ia menyadari bahwa seorang gadis yang berani mengambil inisiatif tidak seharusnya diperlakukan dengan dingin dan diabaikan begitu saja. Ia tidak seharusnya terus bersembunyi dan menghindari perasaan yang ada. Menutup kap mesin, James langsung berlari keluar gudang untuk menjelaskan. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, Amanda sudah kembali lebih dulu. Begitu melihat luka lebam di sudut mata James, semua kebingungan dan kemarahannya seketika sirna. Dalam sekejap, semuanya menjadi jelas. Meski mereka tidak bisa menikmati kencan romantis di restoran mewah seperti yang dibayangkan Amanda, malam itu mereka pergi ke tempat tertinggi di kota, di bawah cahaya bulan yang menemani mereka. Di sana mereka saling membuka hati, berbagi kenangan, tawa, air mata, keberhasilan, dan kegagalan. Semua itu membangun jembatan yang menghubungkan jiwa mereka. James menyukai bagaimana Amanda selalu penasaran dan bertanya tentang segala hal dengan ekspresi menggemaskan. Sementara Amanda semakin jatuh hati pada James yang polos, jujur, dan apa adanya. Namun, seperti halnya bulan yang memiliki fase purnama dan sabit, manusia pun mengalami pertemuan dan perpisahan. Kebersamaan seringkali diiringi dengan perpisahan, begitu pula dengan kencan pertama Amanda dan James yang perlahan mencapai akhirnya. Menjelang perpisahan, Amanda menatap James dengan penuh rasa enggan dan kesedihan. James dapat merasakan kegundahan di hatinya, namun ia bukanlah seseorang yang pandai merangkai kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya. Ia hanya bisa menyampaikan ketulusannya melalui tindakan. Mawar adalah simbol cinta dalam keheningan. Bunga itu berbicara lebih dari sekadar kata, "Aku mencintaimu." Itu adalah ungkapan dari harapan dan keinginan untuk berbagi cinta yang mendalam bersama orang yang istimewa.
Meskipun Amanda tidak mendengar James mengucapkan kata-kata cinta secara langsung, ia dapat merasakan perasaan yang jauh lebih mendalam dalam setiap tindakan James. Saat itu juga, ia melepaskan segala keraguan dan kebimbangan. Lalu dengan penuh perasaan, ia mengecup James dengan lembut. Dalam ciuman itu, Amanda menemukan arah hatinya. Dan lebih dari itu, ia menemukan cinta sejatinya. Di hari-hari berikutnya, mereka seperti kebanyakan pasangan lainnya, selalu bersama, menikmati kebersamaan satu sama lain. Meskipun hari-hari mereka sederhana dan biasa saja, keduanya begitu tenggelam dalam kebahagiaan hingga sulit melepaskan diri. Namun, kemunculan tiba-tiba sang ayah kembali menyeret James ke dalam jurang penderitaan. Saat ayahnya berhenti di tepi jalan, James yang panik segera menyuruh Amanda pergi. Ia bukan hanya ingin melindunginya dari bahaya, tetapi juga tak ingin gadis itu melihat dirinya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Seperti yang sudah ia duga, pukulan dari sang ayah tak bisa dihindari. Sebagai seorang anak, ia tidak bisa melawan karena merasa terikat oleh kewajiban berbakti. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut ayahnya jauh lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Well, let me ask you something. Do you really believe that girl is gonna have anything to do with white trash piece of shit like you? Namun di saat James hampir tenggelam dalam keputusasaan, pria tua itu muncul, orang yang telah memberinya tempat tinggal dan harapan. Sebagai seorang pensiunan polisi, ia sama sekali tidak gentar menghadapi ayah James. Sementara itu, sang ayah yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam ancaman juga tidak takut berhadapan dengan senjata. Ketegangan pun memuncak di antara mereka. Suara tembakan yang memekakan telinga lebih berarti daripada 1000 kata. Keberanian pria tua itu berhasil mengusir niat ayah James untuk membawanya pergi. Akhirnya, sang ayah hanya bisa mundur dengan malu bersama anak buahnya. Namun, kekalahan ini tidak akan ia lupakan begitu saja. Sementara itu, di tempat lain Amanda berbaring di tempat tidurnya, gelisah dan sulit memejamkan mata. Ia terus memikirkan James, khawatir pria itu dipukuli oleh ayahnya atau lebih buruk lagi, dikurung di rumah sehingga mereka tak bisa bertemu lagi. Saat ia tenggelam dalam kecemasannya, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela. Amanda segera bangkit dan membukanya. Di luar sana, berdiri seseorang yang tak henti ia pikirkan, yaitu James. Melihat tubuh James yang basah kuyup karena hujan, Amanda merasa sedih dan ingin segera membawanya masuk agar tidak kedinginan. Namun, James yang selalu menjunjung sopan santun tahu bahwa ia tidak boleh begitu saja masuk ke kamar seorang gadis. Tak ingin membiarkan James kehujanan sendirian, Amanda pun tanpa ragu memanjat keluar jendela dan berdiri di sampingnya. Mungkin kata-kata sang ayah telah membuat James semakin sadar bahwa dirinya tidak pantas untuk Amanda. Atau mungkin, gaya hidupnya yang tidak stabil hanya akan membawa bahaya bagi gadis itu. Karena itulah, ia mulai berpikir untuk berpisah dengan Amanda. Baginya, ini bukan hanya demi kebaikan Amanda, tetapi juga demi masa depannya yang lebih aman. I can't have you getting hurt. I'm not gonna get hurt. You hang around with me long enough and you will. I don't care. I don't care. Kehadiran Amanda yang selalu setia di sisi James memberinya kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan lebih berani. Cinta mereka semakin tumbuh, menjadi lebih dalam dan romantis dari sebelumnya. Pria tua itu memberikan mereka kehidupan yang aman, sementara mereka membalasnya dengan tawa dan kebersamaan dalam kesendiriannya. Bagi James, ini adalah masa paling bahagia dalam hidupnya. Musik yang lembut mengalir di antara mereka, seperti sungai kecil yang membawa kebahagiaan ke dalam hati masing-masing. Mereka melihat satu sama lain dalam cahaya yang paling tulus dan indah. Amanda telah berakar dalam hati James, begitu pula James yang kini memiliki tempat istimewa di hati Amanda. Fajar yang menyingsing bagaikan harapan mereka akan masa depan yang cerah menjadi awal dari perjalanan mereka bersama. Siang yang terik menjadi saksi percakapan mendalam yang mempererat ikatan mereka. Sedangkan senja yang romantis adalah janji manis dalam dekapan hangat mereka, warna-warni langit yang memudar menggambarkan cinta mereka yang abadi dan tak akan pernah pudar. Namun, semakin dalam mereka saling mencintai, semakin menyakitkan pula perpisahannya jika harus terjadi. Kenyataan selalu punya cara untuk menguji cinta mereka.
Di hari ulang tahun Amanda, James untuk pertama kalinya bertemu dengan ayahnya. Sang ayah tampak cukup terkesan dengan James, tetapi di balik sikapnya yang ramah, ia ingin James menyadari batasannya, apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Dengan alasan ingin berbincang, ayah Amanda membawa James ke garasi yang penuh dengan mobil-mobil mewah. James mengenali setiap model mobil yang ada di sana, tetapi ia juga sadar bahwa seumur hidupnya, mungkin ia tidak akan pernah mampu memiliki satu pun dari mereka. Dan itulah alasan sang ayah membawanya ke tempat ini. Ia tahu latar belakang keluarga James yang sulit. Ia juga tahu bahwa pemuda itu tidak akan mampu memberikan putrinya kehidupan yang layak. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Dari semua mobil di sini, kau boleh memilih satu. Selain itu, aku akan membiayai kuliahmu sepenuhnya. Syaratnya, tinggalkan Amanda dan jangan pernah mengganggu hidupnya lagi. Aku harap kau bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah hidupmu." James berjalan sendirian di jalanan, pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan ketidakpastian. Tanpa berpamitan, ia meninggalkan pesta ulang tahun Amanda begitu saja. Amanda melihat kepergiannya dan sadar bahwa pasti ada sesuatu yang dikatakan ayahnya kepadanya. Untuk mencari James, Amanda pergi ke tempat di mana mereka pertama kali berkencan. Seperti yang ia duga, James memang ada di sana, duduk sendiri dalam kesepian. Tanpa bertanya apa yang dikatakan ayahnya, Amanda hanya berharap James bisa percaya pada cintanya yang tulus dan tanpa syarat. Ia ingin James yakin bahwa demi cinta ia rela meninggalkan segalanya. Kata-kata Amanda memberi James keberanian untuk berjuang demi cinta mereka. Ia pun mulai yakin bahwa ia bisa memberikan kebahagiaan bagi Amanda. Namun, pada hari pernikahan sahabatnya, segalanya berubah. Sebagai sahabat dekat, James dipercaya menjadi pendamping pengantin pria. Pria tua itu dengan penuh kasih membuatkan sebuah korsase dari mawar yang ia tanam sendiri untuk James. Namun, setelah pergi dari rumah, James baru menyadari bahwa ia lupa membawa korsase itu. Sementara itu, pria tua itu tanpa berpikir panjang, bergegas membawakan korsase tersebut ke James. Namun, di saat itulah ayah James melancarkan serangannya. Dendam yang telah lama ia pendam, akhirnya bisa ia lampiaskan. Ia bukan hanya menyerang pria tua itu, tetapi juga dengan kejam menghancurkan kebun bunga yang dulu dirawat oleh mendiang istrinya, sebuah tempat yang penuh kenangan dan cinta. Di sisi lain, di tengah perjalanan, James tiba-tiba teringat akan korsase yang dibuat pria tua itu. Tak ingin mengecewakannya, ia memutuskan untuk kembali bersama sahabatnya untuk mengambilnya. Namun, setibanya di sana, ia malah menemukan pria tua itu tergeletak di tanah, tampak kesakitan. Meski terluka, pria tua itu tetap tidak ingin membuat James khawatir. Ia memilih berbohong, mengatakan bahwa ia hanya terjatuh dan menabrak pohon, agar James tidak perlu terbebani oleh masalah ini. Namun James tahu betul siapa yang menyebabkan pria tua itu terluka. Kemarahannya menguasai akal sehatnya, dan tanpa ragu, ia meraih senapan berburu, bersiap untuk membalaskan dendam. Namun rasa takut yang telah menguasainya sejak kecil tetap menghantui, sekuat apapun ia berusaha mengubah dirinya. Ayahnya yang memahami betul kelemahan James melangkah ke arahnya tanpa rasa gentar. Ia yakin James tidak akan berani menarik pelatuknya, bahkan takkan mampu menyakitinya sedikit pun. Tapi di luar dugaan, James tiba-tiba mengayunkan tinjunya, menghantam wajah sang ayah dengan keras. Ayahnya terkejut, anak yang dulu selalu tunduk padanya kini berani melawan. Amarahnya tersulut, ia bertekad memberikan pelajaran pada putranya. Namun, James yang kini sudah dewasa dan kuat, bukan lagi bocah lemah yang bisa ia kendalikan. Ia menghantam ayahnya berkali-kali, seakan melepaskan semua amarah dan kepedihan yang ia pendam selama lebih dari 20 tahun. Baru setelah sahabatnya datang dan menahannya, James akhirnya berhenti. Namun, sang ayah memanfaatkan momen itu untuk meraih senapan yang terjatuh di tanah. Melihatnya, James panik dan buru-buru merebut kembali senjata itu. Tidak ada yang menyangka, dalam perebutan yang kacau itu, senapan tiba-tiba meletus. Peluru melesat mengenai sahabat James, pengantin pria yang seharusnya merayakan hari bahagianya. Seketika, tubuhnya ambruk ke tanah, nyawanya melayang begitu saja. Hari yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupnya justru berubah menjadi tragedi di depan mata sang pengantin wanita.
James akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas kematian yang tidak disengaja. Namun, ia tidak membiarkan semuanya sia-sia. James melaporkan semua kejahatan ayahnya selama ini, dan di pengadilan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi takut atau ragu. Dengan lantang, ia mengungkap semua kekerasan yang ia alami, dan ayahnya pun mendapatkan hukuman yang pantas. Meski James kini hanyalah seorang narapidana tanpa masa depan, Amanda tidak pergi. Ia bersikeras menunggu James hingga bebas. James ingin memberikan Amanda kehidupan yang bahagia, tetapi ia sadar, saat ini yang terbaik adalah membiarkan Amanda pergi mencari seseorang yang bisa memberinya rumah yang aman dan kehidupan yang stabil. Setiap pertemuan pasti berujung pada perpisahan, dan kini tibalah saatnya bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Please. I love you. Setelah menutup telepon, James dengan tegas meninggalkan Amanda, memutuskan untuk tidak pernah menemuinya lagi dan membiarkannya melupakannya sepenuhnya. Hari-hari berlalu, tetapi Amanda terus datang ke penjara untuk mencarinya. Namun, tidak peduli berapa kali ia menunggu, James tidak pernah muncul. Entah sudah berapa kali kecewa, hingga akhirnya Amanda kehilangan harapan. Ia berhenti mempercayai cinta dan, di bawah pengaturan ayahnya, menikah dengan tergesa-gesa. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai seorang putra. Di malam-malam sunyi, ia selalu menatap bintang-bintang di langit, diam-diam merindukan Amanda yang entah berada di mana. Seolah memiliki ikatan yang tak terlihat, Amanda pun sering memandang langit yang sama, mengenang masa-masa indah mereka bersama. Mereka mengira bahwa takdir mereka telah berakhir, bahwa di kehidupan ini mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun roda takdir mulai berputar setelah sang pria tua yang penuh kasih meninggal dengan damai. Sebuah telepon, seperti benang takdir, kembali menyatukan sepasang kekasih yang telah terpisah lebih dari 20 tahun. Ketika James melihat perubahan besar pada Amanda yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan, kata-kata permintaan maaf yang telah ia persiapkan berulang kali terasa tercekik, tidak mampu keluar dari tenggorokannya. Namun, ketika Amanda akhirnya melupakan masa lalu dan mulai menceritakan kisah hidupnya selama bertahun-tahun, hati James yang cemas dan penuh rasa bersalah mulai merasa lega. Setelah beristirahat sejenak, mereka bersama-sama mulai merapikan rumah sang pria tua. Saat malam tiba, suasananya terasa seperti kembali ke masa lalu, ketika mereka duduk bersama di rumah yang sama, menikmati makan malam bersama. Namun kali ini, sosok pria tua itu telah tiada, dan mereka hanya bisa berbicara tentang kenangan indah satu sama lain, mencoba mencari kembali kehangatan yang pernah ada di antara mereka. Mungkin karena arus waktu yang begitu deras, kenangan mereka perlahan pudar, atau mungkin karena proses waktu yang begitu dalam telah mengubah mereka dalam banyak hal. Kebiasaan mereka telah berubah tanpa terasa, pasangan yang dulu sangat mereka kenal kini terasa seperti asing. Namun, bunga mawar yang menjadi awal dari kisah cinta mereka tetap mekar di hati mereka dan tak pernah pudar. Kenangan masa lalu kembali muncul di depan mata. Amanda seperti dulu mencium James dengan penuh keberanian. Namun kali ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menyerah begitu saja, tidak lagi memiliki kekuatan untuk meninggalkan segalanya. Dia bahkan menyadari bahwa mereka sudah berjalan di jalan yang berbeda dan tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Dengan rasa rindu dan penyesalan yang mendalam, dia akhirnya pergi. James yang melihat kepergian Amanda merasakan sebuah kehilangan dan keputusasaan yang mendalam. Namun dia tahu bahwa hubungan mereka sudah sampai di ujungnya. Dia juga menyadari bahwa dia tidak seharusnya mengganggu kehidupan Amanda lagi. Setelah perpisahan itu, Amanda kembali ke keluarganya, sementara James yang tidak pernah memiliki tempat tinggal tetap, menetap di rumah pria tua itu dan menjalani hidup yang tenang. Namun, James tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan terus mengganggu hidupnya. James tertembak dan jatuh ke tanah. Di saat-saat terakhirnya, dia menatap lagi bintang-bintang di langit, melihat Amanda yang paling ia cintai. Sementara itu, anak Amanda tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil yang mengancam nyawanya, membutuhkan hati untuk menyelamatkan hidupnya. Perubahan mendadak ini membuat Amanda sangat tertekan. Dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan nyawa anaknya.
juga tidak tahu kemana harus mencari hati yang cocok. Ketika Amanda dalam kesedihan dan kebingungan, dokter segera memberi kabar bahwa anaknya telah selamat. Seseorang yang tidak diketahui telah bersedia mendonorkan hatinya. Sementara itu juga, anaknya telah berhasil melewati masa paling berbahaya. Amanda akhirnya bisa menghela napas lega, segera pulang ke rumah dengan kelelahan dan berniat untuk tidur dengan nyenyak. Namun, suara bel pintu mengejutkannya. Dia membuka pintu dan melihat seorang wanita asing telah memberikan kabar yang memilukan. James meninggal dunia pada malam sebelumnya, dan dalam wasiatnya, dia secara khusus menyebutkan Amanda. Berita itu membuat Amanda menangis terseduh-seduh, air mata mengalir deras seperti banjir. Dia tidak bisa percaya bahwa James telah pergi, namun kenyataan tidak bisa diubah. Di pemakaman, Amanda memegang bunga mawar, berdiri diam di depan makam James. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kerinduan. Dia ingin memberitahu James bahwa dia selalu mencintainya, tidak pernah melupakan dirinya, namun semuanya sudah terlambat. James tak akan pernah mendengar suaranya lagi. Kepergiannya menjadi kenangan pahit bagi Amanda. Sementara itu, setelah penyelidikan mendalam, anak Amanda akhirnya mendapatkan informasi tentang pendonor hati. Nama pendonor tersebut adalah James. Dia memberitahu Amanda, dan seketika Amanda menyadari bahwa James-lah yang menyelamatkan nyawa anaknya, sekaligus juga masa depannya. Ternyata, sejak awal, James selalu mencintainya. Dengan cahaya senja yang memudar, Amanda kembali ke taman yang penuh kenangan dan cinta, tempat di mana James telah meninggalkan surat untuknya. Dear Amanda, ketika kamu membaca surat ini, aku sudah pergi dari dunia ini. Aku tahu kepergianku yang mendadak akan membuatmu merasa sakit dan kehilangan, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa cintaku padamu tak pernah berubah. Aku akan selalu menjaga dirimu di dunia lain hingga selamanya. Terkadang cinta akan terganggu oleh berbagai faktor, namun orang yang benar-benar mencintaimu akan memilihmu tanpa ragu dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Hidup ini begitu singkat, semoga kamu dapat menemukan pasangan yang akan menghargaimu untuk tetap mempertahankan cinta sejatimu. Dengan berakhirnya cinta James, cerita ini pun berakhir di sini. Untuk mendukung kelangsungan channel ini, jangan lupa bantu like dan komen ya. Karena setiap iklan yang tampil, sebagian pendapatan selalu saya sumbangkan untuk hal-hal yang bersifat harus dibantu. Terima kasih dan sampai jumpa orang-orang baik. Saya cinta kalian.